Anime ini bercerita tentang Akira, siswa SMA yang biasa banget. Bahkan, saking biasanya teman-teman sekelasnya aja tuh suka lupa loh kalau ada dia di sana. Terus pas lagi pada nyantai, tiba-tiba ruangan kelas jadi gelap dong. Abis itu ada simbol sihir kebentuk di atas mereka. Dan tahu-tahu mereka udah ada di aula yang gede banget tuh. Di sana ada kakek botak muncul yang ngomong kalau raja tuh pengen nyampein hal penting. Namanya Morgan. Katanya dunia mereka ini tuh lagi diserang iblis. Dan cuma pahlawan dari dunia lain aja yang bisa ngalahin Raja Iblis. Para siswa disuruh buat nyentuh bola kristal buat ngecekin status mereka. Siswa pertama langsung maju tuh. Dia udah ngarep banget buat jadi pahlawan. Tapi ternyata dia cuma dapat kelas animal trainer doang dong. Abis itu murid-murid lainnya mulai maju satu-satu tuh. Ada yang dapat knight, penempa, sampai healer. Si kakak senang dong lihat kemampuan mereka yang bervariasi dan kuat-kuat gitu. Habis itu dia bilang, semua yang di sini bisa buka status pribadinya kok. Kalian tinggal nyebut status aja. Pas Akira nyobain, dia dapat kelas Silent Assassin dong. Widih, gokil juga anjir. Yang bikin bingung tuh kok statusnya tinggi banget ya. Jauh banget cuy sama punya teman-temannya itu. Rata-rata tuh paling cuma 400-an. Lah dia 1.800 anjoy. Wah ini mah udah gak make sense. Terus giliran si Tsukasa tuh nyentuh bola. Dia kepilih jadi pahlawan dong. Si kakek langsung muji-muji Tsukasa tuh. Soalnya statusnya tuh 900 anjir. Katanya ini tuh udah jauh di atas rata-rata. Wah si Akira bingung dong. Kalau pahlawan aja cuma 900, kenapa dia bisa nyampe 1.800 cuy? Abis itu ada yang nyuruh Akira buat nyoba nyentuh bola kristalnya juga. Tapi dia langsung waspada. Akira ngerasa kayak ada yang gak beres sama Raja dan putrinya. Dan belum tentu omongan soal Raja Iblis tuh benar. Jadi kalau sampai statusnya tuh ketahuan mereka, bisa-bisa dia langsung jadi target tuh. Dia langsung ngeliat salah satu skill yang namanya penghilang keberadaan tuh. Mana udah level maksimal lagi. Begitu diaktifin, hawa keberadaannya Akira langsung hilang gitu aja dong. Akira lega tuh lolos dari pengecekan status. Sekarang tinggal pakai skillnya aja buat ngumpulin informasi. Untungnya Akira nemu kamar tua yang biasa dipakai buat nyimpan perlengkapan. Dia mutusin buat nginep di situ dulu deh. Besok paginya dia nyelinap ke aula makan. Siangnya para siswa ngumpul di lapangan buat latihan. Mereka dikenalin tuh ke komandan pasukan kerajaan. Namanya Mitrai. Mitrai bilang kalau dia tuh bakalan ngelatih mereka selama sebulan penuh. Sementara Akira lagi gabut tuh di dekat air mancur. Tahu-tahu Mitrai muncul dong dari belakang dan ngomong sama dia. Bejil, Akira kaget banget tuh. Padahal skill penyamarannya masih aktif loh. Gak usah panik bang, skill lo emang keren kok. Tapi itu gak ngefek ke gue, kata Mitrai nyantai. Mitrai ngaku kalau dia tuh punya mata sihir yang bisa ngeliat perubahan suhu sekecil apapun. Jadi ya dia bisa ngeliat keberadaannya Akira dengan gampang. Wah Akira langsung siaga tuh. Tapi Mitrai buru-buru bilang kalau dia gak bakalan ngadu ke raja kok. Akhirnya mereka duduk di depan gerbang buat ngobrol-ngobrol tuh. Akira cerita kalau dia sebenarnya lagi cari cara masuk ruang arsip. Soalnya dia gak tahu apa-apa tuh tentang dunia ini. Apalagi soal sihir. Akira ngomong kalau skill penyamarannya tuh udah level maksimal. Tapi skill-skill lainnya masih ampas banget cuy. Dan dia gak ngerti gimana cara naikinnya. Wah si Mitra langsung nawarin tuh buat ngelatih Akira. Si Akira langsung semangat dong. Oke lah guys, kapan lagi kan di private sama komandan kerajaan gini? Si Akira juga udah mulai dilatih sama Mitra itu. Sementara teman-temannya yang lain dipegang sama Gil. Semuanya berjalan mulus. Sampai akhirnya suatu malam Akira datang tuh nemuin Mitrai. Akira bilang kalau dia nemuin buku khusus di ruang arsip istana. Dan buku ini tuh ditulis sama Mitrai. Isinya tuh soal rencana kudeta yang lagi disusun sama Mitrai. Mitrai terus bilang lah kalau raja yang sekarang tuh udah gak pantas lagi buat mimpin kerajaan ini. Soalnya dia rela ngorbanin apapun hanya demi kepentingan pribadi. Mitrai dan para kesatria yang lain tuh udah ngerasa gak nyaman sama situasi ini. Tapi mereka juga pengen ngelakuin semuanya sesmooth mungkin. Ya biar gak perlu ada pertumpahan darah yang sia-sia. Mitrai terus bilang kalau dia tuh butuh bantuannya Akira buat ngejalanin kudeta ini. Ya ntar deh bang, gue pikir-pikir dulu ya. Jawab Akira. Gak lama kemudian, masa pelatihan siswa-siswa berakhir. Dan waktunya para calon pahlawan ini buat masuk dungeon. Wah, mereka diarak tuh keliling kota.
Dan di jalan Akira notice kalau ada cewek yang ngeliatin rombongan mereka dengan penuh kebencian. Lah kenapa nih cewek? Padahal orang-orang lain tuh pada ngedukung-ngedukung aja loh. Ya udah, abis itu mereka langsung masuk deh ke dungeon. Mereka langsung ketemu sama segerombolan orc tuh. Langsung mereka bunuhin lah satu persatu. Tapi jumlahnya nggak habis-habis, anjir. Tsukasa ngusulin buat mundur dulu. Mitra langsung setuju tuh. Akhirnya Mitra pakai skill Divine Sword-nya buat ngebuka jalan. Dan nyuruh semua orang buat kabur secepat mungkin. Tapi begitu mereka ngelewatin pintu keluar, mereka malah disergap lagi dong sama monster-monster lain. Wah, mulai bahaya nih. Tiba-tiba Tsukasa ingat, kalau sebelum berangkat, si Putri tuh pernah ngasih dia semacam bom asap gitu. Katanya ini bisa ngusir monster. Tsukasa akhirnya nyoba ngelempar tuh bom ke arah orc. Tapi bukan yang ngusir. Si orc malah berubah jadi Minotaur dong. Bejil kok malah evolusi gini sih cuy. Tsukasa nggak bisa nerima kenyataan kalau dia tuh nggak bisa nolongin teman-temannya. Padahal kan dia dapat kelas pahlawan. Harusnya dia bisa dong ngalahin monster-monster ini. Akira langsung ngeh kalau ini tuh bukan sifat Tsukasa yang dia kenal. Akira langsung minta temannya buat nyoba nge-cast spell anti-curse-nya ke Tsukasa. Dan bener aja dong ada kutukan yang keluar dari kepalanya Tsukasa. Wah ini semua pasti jebakan deh. Dan Akira udah punya bayangan siapa pelakunya. Abis itu Mitra langsung nyerang si Minotaur pakai jurus kilatnya. Dan pas si monster lagi kesetrum, Akira langsung aktifin sihir bayangannya tuh. Abis itu muncul aura hitam yang ngikat si Minotaur. Akira langsung narik tuh makhluk ke dalam kegelapan sampai lenyap dan kesisa kepalanya doang tuh. Nah, walaupun Minotaurnya udah kalah, tapi ternyata Akira masih belum bisa ngendaliin kekuatan bayangannya. Untungnya Saran buru-buru datang buat nenangin dia. Kelar dari sana, mereka balik tuh ke kastil. Saran ngingetin Akira buat jangan sering-sering pakai kekuatan itu. Makanya kalau pas kepepet aja deh. Malamnya Akira nyusup tuh ke kamar Putri Raja. Akira ngeliat tuh Putri lagi ngerapal mantra buat nguatin kutukannya ke Tsukasa. Ya udah, si Akira langsung nyabet kristal sihirnya sampai pecah deh tuh. Abis itu si Akira ngancam si Putri. Sambil nanya kenapa dia ngelakuin semua ini. Putri itu malah ngejawab dengan datar dong. Katanya semua yang dia lakuin itu demi sang raja. Wah udah gak beres nih. Mana tatapan si Putri juga kosong banget lagi. Jelas banget kan kalau dia juga cuma boneka yang dikendalin sama orang lain. Akhirnya Akira mutusin buat pergi deh. Ternyata si Putri masih punya kristal kutukan selemari dong. Tuh kristal-kristal disiapin buat ngontrol semua teman sekelasnya Akira. Aduh, kenapa gak dibunuh aja sih dari tadi? Besoknya, Akira ngebawa tuh kristal ke Saran. Wah, Saran langsung kepo dong. Apa Akira nunjukin wajahnya di depan Putri? Pas Akira ngejawab iya, Saran langsung nyuruh Akira buat gak tinggal di kastil lagi. Terlalu bahaya cuy, kan dia udah ketahuan. Ya udah, malamnya Akira tidur di atas pohon deh tuh. Tiba-tiba dia kebangun gara-gara dengar keributan dari arah kastil. Pas dilihat teman-temannya udah pada ngumpul di sana tuh. Wah, Akira langsung panik dong. Pas ngeliat tubuh Komandan Saran udah kegeletak di tanah dan dadanya ketancap belati, Akira bener-bener gak percaya tuh kalau Saran udah mati kayak gini. Tiba-tiba teman sekelasnya langsung nuduh Akira dong. Soalnya belati yang nancep di dada Saran tuh sama persis kayak yang dipakai Akira kemarin. Lah kan belati Akira udah hancur tuh waktu ngelawan Minotaur. Jadi ya jelas ini bukan senjatanya dia dong. Tapi teman-temannya malah gak peduli dan tetap nuduh si Akira. Akira langsung nyadar. Ini pasti gara-gara kutukan si Putri udah nyebar ke teman-temannya deh. Untungnya Tsukasa udah sadar tuh. Dia berusaha buat ngebelain Akira. Tapi Raja tiba-tiba muncul dan ngumumin secara resmi. Kalau pembunuh Saran tuh ya si Akira. Dia langsung nyuruh para penjaga buat mengeksekusi Akira di tempat. Akira sempat ngeliat si Putri senyum licik tuh. Wah ini sih udah jelas jebakan anjir. Pas para penjaga mau nusuk Akira, dia langsung aktifin skill dan lenyap dari pandangan tuh. Wah si Raja ngamuk-ngamuk dong dan nyuruh semuanya buat nyebar dan nyari Akira. Sementara Akira langsung nemuin si Jill. Si Jill ngomong ke Akira kalau yang ngebunuh Saran tuh para pembunuh bayaran milik Raja. Dan sekarang mereka juga bakalan ngejar Akira. Untungnya Saran udah mengantisipasi hal kayak gini. Dia bahkan udah nyiapin tas perbekalan buat Akira kalau sewaktu-waktu harus kabur. Ya udah, Akira langsung cus ngambil tuh tas dan ninggalin kerajaan deh. Beberapa waktu kemudian, Akira nyampe tuh di dungeon. Soalnya dulu Saran pernah bilang kalau dungeon tuh cocok banget buat sembunyi.
Ya kali ada yang mau repot-repot nyari orang di dungeon kan. Begitu masuk ke area bos, dia langsung disambut tuh sama seekor Chimera. Ya udah, si Akira terus ngeluarin ultinya tuh. Dalam sekejap, bayangan pekat ngehancurin si Chimera sampai nggak bersisa. Tapi gara-gara Akira make ultinya, tubuhnya langsung ambruk tuh. Untungnya Akira punya skill khusus yang kalau penggunanya sekarat, tubuh Akira tuh bakalan masuk ke mode pemulihan dan nyembuhin luka-lukanya. Widih, OP banget bang. Sementara itu di kastil, Tsukasa ngajakin teman-temannya buat pergi dari sana. Tapi hampir semuanya nolak tuh. Tsukasa langsung mikir, kayaknya efek kutukan yang penasaran omongin beneran ngaruh ke mereka semua deh. Kalau gitu, dia nggak punya pilihan lain selain pergi sendirian. Tapi ternyata masih ada teman-temannya yang waras dong dan setuju buat ikut sama Tsukasa. Sementara itu jauh di dalam dungeon, Akira akhirnya sadar tuh. Dia heran, kok badannya nggak sakit ya? Padahal tadi habis dicakar-cakar sama Chimera kan? Mana semua statnya naik drastis lagi. Walah ya udahlah, rezeki anak soleh kali ya. Habis itu dia lanjut jalan deh ke lantai berikutnya. Tiba-tiba dia nemu slime raksasa. Dan pas ditebas, ternyata di dalam slime-nya tuh ada cewek elf yang cakep banget dong boy. Pas si elf sadar, dia kenalin diri, namanya Amelia. Akira heran, kok Amelia malah ngikutin dia sih? Bukannya balik ke permukaan atau gimana? Amelia ngejawab kalau dia tuh emang ke dungeon buat nyelesain semua lantainya. Jadi ya selama belum kelar, dia gak bakalan pergi tuh. Pas mereka masuk ke ruangan bos di lantai 80, mereka langsung diserang sama naga tuh. Keduanya langsung loncat ngehindar. Amelia pakai sihir gravitasi buat neken gerakan senaga. Sementara Akira coba nusuk dari udara tuh. Tapi naga itu bisa ngebaca gerakan Akira dan langsung ngebanting dia dong. Amelia bilang kalau kemungkinan tuh naga bisa ngelacak jejak mana. Jadi Akira harus nyebarin mananya ke seluruh ruangan biar tuh naga bingung. Tapi Akira kan masih tulul ya. Dia malah ngumpulin semua mana dari ruangan ini buat nyerang tuh naga. Dan malah berhasil dong. Naganya matoi dengan sukses deh. Tuh naga malah berubah jadi kucing, bejil. Pas sadar, si kucing langsung ngedumel dong. Abis itu si kucing bilang kalau Akira boleh ngebunuh dia kok. Tapi sebelumnya dia mau nyampein pesan dari Raja Iblis. Jadi Raja Iblis tuh mau ngajak Akira buat datang ke kastilnya. Lah kok bisa Raja Iblis tahu soal Akira? Yo ndak tahu, kok tanya saya. Jawab si kucing. Tapi Akira nggak tega tuh buat ngebunuh kucing. Apalagi kucingnya lucu kayak gini kan. Untungnya Amelia punya ide tuh. Kalau si kucing dijadiin familiar, statusnya nggak bakalan dianggap bos lagi. Wah, sama Akira langsung digasin tuh. Ya udah, buat langkah pertamanya, Akira harus ngasih nama ke tuh kucing. Si Akira mikir bentar, terus milih nama Yoru tuh. Habis itu Akira langsung mulai ritualnya deh. Akira hampir pingsan tuh gara-gara kehabisan tenaga. Tapi Amelia langsung nangkep dia dan ngasih kabar kalau ritualnya tuh berhasil. Yoru terus bilang lah kalau dia tertarik banget sama Akira. Dan janji bakalan setia sampai mati. Wih, Maya nih dapat anabul. Amelia cerita soal masa lalunya. Ternyata dia tuh dikhianatin sama bangsanya sendiri, anjir. Dan diburu sampai ke pojok di tepi jurang. Amelia langsung pakai sihir gravitasi buat ngehancurin tanah di bawah kakinya. Dan ngejatuhin dirinya ke laut tuh biar bisa kabur. Pas dia sadar, dia udah di pantai tuh. Terus ditelan deh sama slime hitam. Sampai akhirnya dia bangun di sampingnya Akira. Habis itu Akira nanya tuh ke Yoru. Sihir teleportasi ini bakalan ngebawa mereka kemana? Yoru nggak tahu sih. Soalnya cuma dikit iblis yang bisa ngendaliin lingkaran teleportasi. Tapi Amelia pernah dengar gosip. Kalau katanya lingkaran teleportasi tuh bakalan ngantar ke tempat yang paling diinginin. Nah, pas mereka masuk ke lingkaran, tiba-tiba mereka muncul di padang luas gitu dong. Dan ada pohon raksasa di kejauhan. Buat Akira ini sih pemandangan yang indah banget ya. Tapi buat Amelia ternyata ini tuh mimpi buruk, jir. Soalnya mereka diteleport ke kerajaan elf dong. Nah kan belum apa-apa udah ada elf yang nembakin panah ke arah Amelia dari atas pohon. Akira langsung buru-buru narik Amelia dan nyelamatin dia tuh. Dan tiba-tiba kakaknya Amelia muncul dong. Waduh, ternyata keluarga ini bener-bener gak akur ya. Kilika terus nunjukin lengannya yang lebam.
Katanya Amelia pernah ngasih ramuan beracun yang nyaris ngebunuh dia. Nah, nyakitin anggota keluarga kerajaan tuh kejahatan yang gede, cuy. Amelia langsung ngomong kalau ramuan itu tuh beneran potion penyembuh, bukan racun. Tapi Kilika mah bodo amat, soalnya gak bakalan ada yang percaya sama Amelia. Habis itu Kilika ngedeketin Akira dan ngeliat langsung ke matanya. Kilika langsung ketawa puas tuh dan ngomong kalau skill peletnya udah aktif. Jadi sekarang hati Akira udah jadi milik dia. Tapi Akira gak kena peletnya si Kilika dong. Soalnya skill kayak pelet gitu cuma ngefek ke orang yang levelnya lebih rendah dari penggunanya. Kilika sadar tuh kalau dia gak bisa ngebujuk Akira. Akhirnya dia nyuruh semua penjaganya buat ngebunuh Akira deh. Tapi sebelum mereka sempat nyerang, tiba-tiba Raja Elf muncul. Si Kilika kaget lah. Kan harusnya ayahnya tuh masih di luar kota buat inspeksi wilayah. Raja langsung ngeh tuh kalau para penjaga ini pasti udah dipelet sama Kilika. Dia langsung nyuruh Kilika buat ngelepasin peletnya. Abis itu Raja jalan ke arah Amelia dan minta maaf tuh. Dia nggak tahu apa aja yang udah Amelia lalui karena ulah adeknya itu. Tapi dia janji Kilika bakalan dapet hukuman yang setimpal. Terus Raja ngadep ke Akira dan nyuruh dia buat pergi tuh. Tapi Amelia langsung nyela. Dia bilang kalau Akira ini yang udah nyelamatin dia dan ngebawa dia pulang. Amelia langsung ngomong lah, kalau gitu dia juga bakalan ikut Akira pergi. Weh, si Raja langsung ngereok dong ya. Raja langsung nantangin Akira buat duel tuh. Dan syaratnya yang kalah harus nurut sama perintah pemenangnya. Wah, Akira langsung setuju lah. Dan duelnya bakalan diadain di bawah pohon suci sesuai tradisi para elf. Dan karena Kilika yang bikin ribut, jadi dia yang harus ngelawan Akira di duel ini. Kilika langsung nyerang Akira dengan brutal. Tapi Akira bisa ngehindarin semuanya dengan enteng. Kilika langsung ngamuk lah. Dia ngeluarin serangan angin paling kuatnya. Si Akira terpaksa keluarin sihir bayangan juga deh buat nahan tuh serangan. Akhirnya Akira bisa ngelawan balik dan ngebanting Kilika ke tanah. Wah, si Kilika nyerah deh tuh. Kilika ngira kalau mereka datang tuh buat ngetawain dia. Tapi Amelia bilang kalau dia tuh gak pernah benar-benar benci sama Kilika kok. Dan meskipun Kilika udah nyakitin dia, mau gimana pun juga Kilika tetap keluarganya kan. Akhirnya malam itu mereka ngadain pesta tuh buat ngerayain Kilika yang udah sadar. Raja juga ngucapin makasih ke Akira. Dan bilang kalau dia bakalan ngebiarin Amelia milih jalannya sendiri. Termasuk kalau Amelia mau ikut Akira pergi. Terus Raja nanya tuh tujuan Akira selanjutnya. Akira ngejawab kalau dia mau ke benua Abyss. Soalnya katanya di sana tempat terbaik buat nyari senjata. Nah, di sisi lain, Asahina dan teman-temannya juga lagi naik kapal tuh ke benua Abyss. Wah, bakalan reunian nih mereka. Besok paginya, Raja Elf nyiapin pengawalan buat ngantar Akira sama Amelia sampai ke pelabuhan. Akira ngerasa kalau ini tuh agak berlebihan sih. Tapi Raja bilang kalau akhir-akhir ini tuh banyak kasus penculikan di sekitar pantai. Jadi dia pengen pastiin kalau mereka tuh aman aja. Ya udahlah, daripada kualat ngelawan sama calon mertua, jadinya Akira ngalah aja deh. Gak lama, Akira ngerasa kayak ada yang aneh di jalan. Dia ngedeteksi kalau ada sekelompok orang sus yang gak jauh dari situ. Pas dilihat pakai teropong, kurirnya ngeliat ada sekelompok bandit yang nunggu di depan jalan. Tapi sialnya bandit-bandit itu juga udah nyadar. Dan ngancam bakalan ngebunuh elf yang mereka sandera kalau Akira dan rombongannya gak nurut. Pas Amelia turun dari kereta, para bandit langsung sadar kalau itu tuh putri elf. Mereka langsung ngerasa dapet jackpot tuh. Wah, ini kalau dibawa ke Tuan Gram pasti kita bakalan dapet hadiah gede cuy, kata mereka. Tapi tiba-tiba Akira ngilang dari pandangan dong, dan numbangin para bandit itu dalam sekejap. Akira terus mikir, siapa sih si Lord Gram? Ternyata si kusir pernah ngedengar nama itu. Katanya Lord Gram itu bangsawan dari kerajaan Uruk. Beberapa hari kemudian mereka sampai tuh di benua Beastman. Pas turun dari kapal, Akira langsung nyadar kalau ras manusia tuh dianggap rendah di sana. Malamnya mereka nginep di hotel. Sebenarnya kamarnya tuh ada 2 ranjang. Tapi Amelia pengen bobo bareng si Akira. Yoru paham tuh sama maksudnya Amelia. Jadi dia sengaja cabut dulu tuh biar mereka bisa ski di papap dengan enjoy. Wah, emang pengertian banget loh Yoru. Nah, pas Amelia selesai mandi, Akira udah pakai teknik ninja pura-pura bobo tuh biar aman. Nah, benar kan Amelia nggak jadi nyerang Akira? Dia cuma cium pipinya Akira doang, terus bobo deh di sebelahnya. Ya, penonton kecewa nih.
Besok paginya, Yoru yang baru balik bilang ke mereka kalau abis ini bakalan ada tamu penting yang datang. Jadi mereka harus siap-siap tuh. Oh, ternyata yang datang seorang pria bernama Crow. Yoru bilang kalau dia tuh pandai besi paling jago di sini. Crow datang ke sini tuh gara-gara diminta sama Yoru. Crow langsung bilang kalau pedangnya Akira ini tuh kelihatan banget abis dipaksa kerja keras di labirin. Dan udah ancur-ancuran deh pokoknya. Akira terus nanya lah apa pedangnya masih bisa dibenerin. Si Crow bilang bisa, yang penting ada material sama duitnya aja. Abis nulis material-material yang dibutuhin, Crow terus pergi sambil ngebawa pedang lamanya Akira. Akira bingung tuh nyariin materialnya di mana. Menurut Yoru paling gampang ya masuk ke labirin aja. Kan bisa sekalian leveling sama nyari duit di sana. Sementara itu, Akira lagi nyari info tuh soal labirin di kota. Tiba-tiba ada luapan monster dong dari labirin. Amelia juga ngeliat tuh. Malahan dia ketemu sama dalangnya. Namanya Aurum. Aurum bilang kalau dia dapat perintah langsung dari Raja Iblis buat nangkep Amelia. Soalnya Amelia tuh punya sihir yang menarik. Jadilah Aurum ngepung Amelia pakai monster dan nyulik dia buat masuk ke dungeon tuh. Wah, Akira langsung dikabarin tuh sama Yoru kalau Amelia diculik. Waduh, Akira langsung panik dong ya. Akira langsung lepasin semua sihir bayangannya tuh. Bayangan hitam raksasa langsung keluar dan ngelahap semua monster di area itu. Wah, Akira bener-bener emosi tuh bebeknya diculik orang. Tapi abis sihirnya selesai, tubuh Akira udah gak kuat lagi dan dia langsung pingsan deh. Waduh, terus ngejar Amelianya gimana bang? Jir, jangan pingsan dulu woi. Yoru langsung turun tuh buat ngecek keadaannya Akira. Tapi tiba-tiba sistem aneh di tubuh Akira ketrigger lagi tuh. Bayangan hitam langsung nyelimutin tubuhnya Akira. Dan maksa Akira masuk ke mode pemulihan. Terus luka-luka di tubuh Akira langsung sembuh total deh. Akira terus dibawa ke rumahnya Crow. Dan baru bangun sehari setelahnya. Pas sudah sadar, Akira langsung mau OTW nyelamatin Amelia tuh. Tapi sama Crow langsung ditahan. Ternyata senjata Akira udah selesai dibenerin, dan udah siap buat dipakai. Crow juga bilang kalau dia ngebagi pedang Akira jadi 2 bilah pendek, biar lebih cocok buat assassin gitu. Habis itu Crow ngasih satu item lagi tuh, yaitu cincin tua yang ada ukiran tulisannya. Katanya cincin itu tuh buatan salah satu pahlawan zaman dulu, dan punya sihir buat nunjukin jalan ke hal yang paling lo pengenin. Akira langsung ngetes lah. Bener dong. Pas dia mikirin Amelia, tiba-tiba keluar garis merah dari tuh cincin. Dan arahnya nunjuk ke labirin. Berarti Amelia belum dibawa ke benua iblis nih. Sementara itu di dalam labirin, Aurum lagi sama Amelia yang gak bisa gerak. Ternyata si Amelia tuh dipakein sihir pengontrol gitu sama Aurum. Abis itu Aurum bilang ke Amelia kalau dia tuh sebenarnya gak ada niat buat ngebunuh. Aurum cuma dapat perintah buat bawa Amelia hidup-hidup ke hadapan Raja Iblis. Sementara di luar, Akira udah nyampe tuh di depan labirin. Cincinnya nunjukin kalau Amelia tuh bener-bener ada di bawah sana. Jadi dia nyuruh Yoru buat cepetan masuk. Tapi tiba-tiba ada cewek yang manggil Akira dan bilang pengen ikut nyelamatin Amelia. Akira langsung ngeh lah kalau itu tuh cewek yang dulu dia temuin waktu parade pahlawan. Tapi Akira heran, soalnya dia kan gak pernah bilang Amelia lagi di labirin anjir. Tahu dari mana coba nih cewek? Akira langsung nyekek leher tuh cewek dan ngeinterogasi dia. Tuh cewek bilang kalau dia tuh cuma ngikutin baunya Amelia aja kok pakai skillnya. Akhirnya tuh cewek ngenalin diri, namanya Lia Lagun. Putri pertama dari kerajaan Uruk. Dia dapat kabar kalau Raja Iblis tuh lagi ngincer Putri Amelia. Makanya dia tuh datang buat ngasih peringatan. Akira masih belum yakin tuh Lia jujur apa enggak. Jadi dia pakai skill scan-nya buat ngecek. Dan hasilnya ternyata Lia tuh gak bohong, jir. Akira langsung nyuruh Lia buat naik ke Yoru dan just ke dalam labirin deh. Pas mereka akhirnya nyampe ke dalam labirin, ternyata mereka harus ngalahin sejumlah monster di tiap lantai, cuy. Baru deh mereka bisa lanjut ke lantai berikutnya. Akira bilang kalau dia bisa pakai sihir bayangan buat ngeberesin semua monster dengan cepat. Tapi Yoru nyegah dia. Katanya nanti Akira yang harus nyelamatin Amelia. Jadi ya tenaganya mesti diawet-awet dulu cuy. Yoru terus nawarin diri tuh. Katanya kalau dia ngaktifin mode bertarung, dia bisa ngeberesin semua monster di tiap lantai secepat kilat.
Yoru langsung hibrid dengan kekuatan penuh dan nerobos labirin. Gak lama kemudian, mereka nyampe tuh ke lantai tempat Amelia ditahan. Lia langsung pasang barrier di sekitarnya Akira dan Amelia tuh. Sementara Aurum kaget banget dong ngeliat Akira bisa nyampe secepat itu. Akira langsung nyerang Aurum tuh dari belakang. Tapi serangannya bisa ditangkis dong. Aurum langsung lawan balik. Si Akira kena cicil deh tuh dan mulai kewalahan. Tapi Akira masih punya satu jurus andalan. Dia langsung aktifin sihir bayangannya. Dan pakai noda darahnya yang ada di tanah, Akira manggil Shadow Beast buat ngebantu dia. Si Aurum kaget banget dong. Dia nggak nyangka kalau Akira punya jurus kayak gini. Akhirnya dia kewalahan tuh ngelawan Shadow Beast-nya Akira. Pas Aurum udah lemah, Akira langsung nebas tangan dan kakinya deh. Wah, Aurum jadi nggak bisa gerak dong. Tapi dia masih sempat manggil monster labirin buat nyerang Akira. Tapi Lia langsung makin spirit barrier tuh ke Akira. Dan sihir itu ngebalikin serangan monster-monster tadi ke diri mereka sendiri. Nah kan malah pada matoi sendiri. Wah, si Aurum udah kepepet banget tuh. Aurum langsung nyuruh Akira buat ngehabisin dia aja lah. Akira sebenarnya bisa langsung ngebunuh Aurum. Tapi dia malah ragu tuh. Soalnya Aurum tuh bentukannya mirip manusia anjir. Sampai akhirnya bosnya Aurum muncul deh tuh. Wah, Akira langsung bingung dong. Lawan Aurum aja udah setengah mampus gini. Gimana ngelawan iblis tingkat 2 kayak bosnya itu anjir? Yoru langsung ngingetin Akira. Kalau dia tuh harus ngehindarin tuh iblis. Tuh iblis bilang kalau dia cuma mau Amelia dong. Dia terus nyerang Amelia sampai kebanting ke tembok gitu. Akira langsung emosi lah ya. Tapi dia sadar kalau dia gak bakalan bisa ngelawan dengan kondisi kayak gini. Jadi Akira mikir buat kabur aja deh. Tapi tuh iblis udah nangkap niatnya Akira. Dan langsung nutup semua jalan keluar. Akira akhirnya kepepet deh dan mutusin buat gelut. Tapi masalahnya dia udah pakai sihir kegelapan sekali. Kalau misalnya pakai sekali lagi bisa-bisa Akira matoi tuh. Tiba-tiba tuh iblis nanya dong. Namanya Akira tuh nulisnya pakai kanji apa? Si Akira langsung bengong lah. Lah, kok nih iblis tahu huruf kanji segala sih? Baru abis itu tuh iblis ngaku kalau namanya Mahiro Abe. Dan dia juga disummon dari Jepang. Dia langsung ngeluncurin sihir tuh. Dan Akira ngehindar sekuat tenaga. Tapi sihirnya bisa belok-belok di udara anjir. Akhirnya bahunya Akira kena deh. Terus tiba-tiba Yoru bilang dia udah agak pulih. Jadi dia bisa bantu-bantu buat gelut. Yoru terus pakai sisa energinya buat mulai berubah. Ternyata Yoru berubah jadi Kapten Saran dong. Yoru bisa pakai kemampuannya Saran dalam waktu tertentu. Jadi dia minta Akira buat cepetan nyelesain semuanya. Yoru terus ngaktifin sihirnya Saran. Dan muncul balut cahaya yang gede banget tuh di udara. Mahiro buru-buru bikin tameng buat nahan. Tapi balut cahaya itu bikin bayangannya Akira jadi makin kuat. Akira langsung manfaatin momen itu dong. Dia nutupin badannya pakai bayangan biar serangannya makin sadis. Terus ngegas nyerang Mahiro deh. Dan Akira akhirnya berhasil nyabet punggungnya Mahiro tuh. Tapi ternyata Mahiro masih punya kartu as dong. Dia nge-snap jari. Dan tiba-tiba tangan Amelia langsung nembus perutnya Akira. Bejil, ternyata Mahiro ngendaliin Amelia dong. Begitu sadar, Amelia langsung panik. Dia gak nyangka bisa nyakitin Akira sampai kayak gitu. Dan gak lama kemudian Akira beneran tumbang cuy. Tapi pas jantungnya mau berhenti, kayak biasanya plot armor Akira langsung aktif dong. Sistem di tubuh Akira ngedeteksi kondisi yang bahaya. Dan akhirnya tuh sistem ngambil alih badan Akira dan masuk ke mode penyembuhan. Si Mahiro langsung nyoba nge-finish Akira tuh. Cuma si sistem langsung ngebikin penghalang yang gak bisa ditembus. Begitu penyembuhannya kelar, Akira bangun dong. Tapi badan Akira masih dikontrol sama sistem. Dia ngeliat Mahiro sebagai ancaman berat. Jadi sistem langsung masuk ke mode tempur. Akira dan Mahiro bentrok lagi tuh. Tapi kali ini dengan kontrolnya si sistem, bayangan Akira jadi jauh lebih efektif. Mahiro nyoba buat nyerang balik tuh. Tapi sistem bikin tembok bayangan. Terus bayangannya langsung ikat Mahiro tuh. Sistem langsung nyuruh Mahiro buat nyabut mantra dari Amelia. Dan minggat sekarang juga kalau masih pengen hidup. Tapi Mahironya masih ngeyel. Dia malah nyerang Amelia tuh. Maksudnya ya biar Akira ngorbanin diri dan mati buat nyelamatin Amelia. Sistem sebenarnya bodo amat tuh sama Amelia. Tapi akhirnya enggak dong ya. Gara-gara Amelia dalam bahaya,
Kesadaran Akira langsung balik. Dia langsung lari ke arah Amelia buat ngejadiin tubuhnya sebagai tameng. Pas serangan Mahiro udah mau nusuk Akira, tiba-tiba sihir Mahiro langsung hilang dong. Dan ternyata itu ulahnya Crow. Crow datang karena khawatir sama Akira. Wah, mantap. Pas banget lu bang datangnya. Nah, gara-gara Mahiro males ambil resiko buat ngelawan Crow, jadi dia sama Aulum langsung kabur dia lewat lingkaran sihir. Akira akhirnya bisa napas lega tuh gara-gara Amelia udah aman. Tapi akhirnya badan Akira langsung nyerah deh dan tumbang juga. Si Akira pingsan selama 3 hari tuh. Pas sudah siuman, Amelia sama Yoru lega ngeliatnya. Abis itu si Crow juga muncul buat ngecek kondisinya Akira. Dan ternyata dia ngebawa tamu dong. Bejil, Akira kaget banget lah. Soalnya itu teman-teman sekelasnya dulu. Dan ada Kapten Gil juga. Ternyata Gil tuh kenalannya Crow dari lama cuy. Rencananya mereka tuh mampir buat upgrade senjata. Tapi malah ketemu Akira di sini. Teman-teman langsung to the point tuh dan nawarin Akira buat gabung sama party mereka. Tsukasa bilang kalau mereka mau ngehabisin Raja Iblis. Akira nanya tuh alasan mereka pengen banget ngebunuh Raja Iblis. Tsukasa akhirnya jujur. Kalau mereka tuh pengen bikin achievement yang gede. Biar nanti bisa nego ke Raja buat ngirim mereka pulang. Tapi Akira langsung bilang kalau rencana tadi tuh banyak kelemahannya. Yang pertama, apa yang bikin mereka mikir kalau Raja yang kejam itu mau diajak nego? Apalagi Akira tahu kalau Raja tuh udah ngorbanin ratusan orang buat manggil mereka ke dunia ini. Makanya Akira gak mau ada urusan lagi tuh sama Raja. Akhirnya mereka balik nanya tuh. Kalau Akira gak mau pakai cara mereka, terus gimana cara Akira bisa balik ke dunianya? Akira bilang kalau ada satu petunjuk, yaitu Mahiro. Si iblis asal Jepang yang dia lawan kemarin. Mahiro tuh bisa bikin sihir teleportasi. Jadi ada kemungkinan kalau dia tahu sesuatu tuh soal jalan pulang. Akira bilang suatu hari nanti dia bakalan nyusup ke kastil Raja Iblis buat maksa Mahiro ngomong. Tapi sebelum itu ada satu hal yang harus dia lakuin dulu, yaitu ngebales kematiannya Saran. Habis beres urusan itu, barulah dia bakalan ngelakuin apapun buat balik ke dunianya. Waktu ngedengar itu Amelia jadi galau dong. Dia senang Akira punya tujuan jelas. Tapi sedih juga pas inget kalau suatu hari nanti Akira bakalan pergi ninggalin dia. Akhirnya Amelia langsung ngambek deh dan keluar dari sana. Widih, Akira langsung ngejar dia dong. Akira ketemu Amelia yang lagi mau bundir di tebing. Amelia tuh tahu kalau suatu hari nanti mereka pasti bakalan pisah. Ya elah, tinggal ikut aja Neng, gitu aja kok repot sih. Akira sempet bingung tuh mau ngejawab apa. Tapi satu hal yang pasti, kalau dia tuh sayang sama Amelia. Abis itu Akira bilang, di dunianya laki dan perempuan yang hidup bareng tuh bakalan pakai cincin di jari mereka. Tapi gara-gara Akira nggak punya cincin, jadi dia ngasih pedangnya tuh ke Amelia. Dan ngetato jarinya biar kayak pakai cincin gitu. Waduh, jangan ditiru ya guys ya. Abis itu Akira bilang kalau dia cinta sama Amelia. Dan pengen Amelia jadi pasangannya seumur hidup. Anjay, si Amelia langsung muncrat tuh. Bahagia dong maksudnya. Soalnya dia juga cinta banget tuh sama Akira. Terus dia juga ngiris jarinya sendiri buat bikin cincin yang sama. Akira nanya tuh Amelia pengen apa. Sambil megang tangannya Akira, Amelia minta ke Akira buat jangan mati, jangan lupa dan jangan ninggalin dia. Ya udah, Akira janji bakalan ngelakuin apapun tuh buat tempatin semuanya. Dan mereka berdua akhirnya ciuman deh tuh. Cihuy, buruan bikin anak nih kalian. Sementara itu di rumah Crow, teman-temannya Akira lagi pada mikir tuh gimana caranya ngebuktiin kalau mereka tuh berguna buat Akira. Terus ada yang inget soal kasus orang hilang belakangan ini di kota sebelah. Katanya tiap musim festival di sana tuh ada kontes kecantikan gitu. Tapi anehnya siapapun yang menang pasti ngilang gitu aja cuy. Dan desas-desusnya para pemenang itu dijual ke pasar gelap. Jadi teman-temannya Akira mikir, kalau mereka bisa ngebongkar kasus ini dan ngeberesin sindikatnya, mungkin Akira bakalan mau nerima mereka gitu. Besokannya, mereka ngajakin Akira sama yang lainnya buat ke kota itu. Pas ngedengar soal festival kecantikan, Amelia langsung semangat banget dong ya. Terus pas nyampe di kota, Amelia langsung mau ngedaftar kontesnya tuh. Tapi ada cewek yang lagi ribut sama panitia. Dia ngamuk-ngamuk gara-gara gak boleh ikutan daftar. Akira kepo lah. Si cewek itu terus kenalin diri, namanya Lasti.
Dia bilang kalau panitianya nolak gara-gara dia tuh ras iblis. Amelia langsung jealous tuh gara-gara Lasti deket-deket Akira. Dia langsung maju dan nyelip di antara yang mereka. Terus Amelia naruh KTP-nya tuh di meja panitia buat daftar kontes. Panitianya melongo dong pas tahu kalau Amelia tuh putri Raja Elf. Wah, ini sih auto win deh. Amelia terus ngomong ke Akira kalau dia nggak boleh flirting sama cewek lain. Panitia akhirnya ngomong kalau citra iblis di kota ini tuh jelek banget. Takutnya kalau Lasti ikutan ntar malah bikin rusuh. Akira akhirnya ngomong lah kalau dia siap tanggung jawab kok kalau Lasti macam-macam. Ya udah, panitianya akhirnya luluh deh dan ngizinin Lasti buat ikutan daftar. Lasti langsung seneng banget tuh. Terus Lasti notice kalau ada Yoru. Dia langsung nanya lah, kok Yoru ada di sini sih? Yoru ngejawab aja kalau sekarang dia udah kontrak familiar sama Akira. Akira penasaran lah, kok Yoru sama Lasti kayak saling kenal gitu sih? Tapi Yoru bilang ceritanya panjang, jadi nanti aja deh. Akhirnya kontes kecantikannya dimulai tuh. Cewek-cewek pada tampil totalitas. Tapi begitu Amelia naik panggung, langsung kelihatan deh jomblangnya. Akira aja sampai nggak bisa ngedip cuy. Ya gimana? Putri Elf ini jir. Ya kali nggak cakep. Orang-orang udah pada yakin tuh kalau Amelia bakalan menang. Tapi ternyata masih ada Lasti cuy. Pas Lasti naik panggung, dia langsung naruh batu sihir gitu. Bejil, ternyata tuh batu bisa ngeluarin efek laser-laser gitu dong. Beneran udah kayak konser idol aja weh. Dan akhirnya Lasti sama Amelia sama-sama juara 1 deh. Abis acara, Lasti kelihatan agak kesel tuh. Ya kali, udah pakai laser tapi masih seri. Wajar lah jir, Amelia kan cantiknya gak manusiawi gitu, kata Akira. Iya deh bang, cewek lu paling cakep deh. Lasti langsung ngajakin Amelia buat rematch lagi tuh tahun depan. Ya Amelia sih mau-mau aja, asal Akira ngizinin. Yoru terus kepo tuh. Kok Lasti bisa nyantai tampil di publik gini sih? Apa papanya ntar gak ngamuk? Lasti bilang kalau dia udah kabur dari rumah kok, gara-gara ribut sama papanya. Akira bingung dong, emang papanya Lasti siapa? Ya Yoru bilang lah kalau Lasti tuh anaknya Raja Iblis. Jir, semuanya langsung pada kaget tuh. Di tempat lain, ternyata Gram lagi ngawasin mereka lewat CCTV. Dia bilang ini waktunya mereka bergerak. Nah, balik ke Akira. Dia lagi ngecekin statusnya Lasti tuh. Dan emang gila banget sih. Anaknya Raja Iblis nih cuy. Hehehe. Besok paginya Amelia dan yang lainnya ketemu Lasti buat bareng ke acara penghargaan. Tapi Lasti langsung ngeh tuh kalau Akira nggak ada. Amelia bilang kalau Akira masih molor tuh. Soalnya kemarin dia beneran capek banget. Gak lama mereka nyampe di rumah tua yang sus banget. Lah masa sih awarding kok di tempat kayak gini? Bener aja. Tiba-tiba ada sekelompok orang bertopeng yang muncul dari bayangan. Dan langsung nyuruh Amelia buat ikut mereka. Katanya Gram pengen ketemu sama dia. Tapi Amelia udah tahu tuh sama kelakuannya Gram. Jadi dia langsung nolak tuh. Orang-orang bertopeng itu langsung nyabut senjata dong dan maksain Amelia buat ikut. Teman-teman Akira udah siap buat ngelawan tuh. Tapi sebelum mereka sempat gerak, Amelia langsung ngekes bola-bola gravitasi dan ngegeprek semua musuh ke lantai. Si Amelia langsung jadi mode jahat tuh. Dia nanya niatnya Gram sebenarnya tuh apa. Orang-orang tadi langsung panik dong gara-gara Amelia beneran mau ngegeprek mereka jadi bubur. Ya udah, mereka terus ngaku lah kalau Gram tuh udah lama nyelik-nyelikin pemenang kontes kecantikan buat dijual di pasar gelap. Amelia langsung marah banget dong ya. Dia OTW ngegeprek mereka tuh. Tapi Lasti buru-buru nahan dia. Lasti bilang kalau dia ngerti para penculik tuh emang jahat. Tapi dia gak setuju kalau Amelia jadi pembunuh gara-gara mereka. Amelia ngejelasin lagi tuh soal kelakuan mereka yang bejat banget. Tapi Lasti tetap kekeh. Katanya orang-orang ini tuh cuma nurutin perintah doang kok. Dan mereka pasti juga punya alasannya masing-masing. Jadi selama gak darurat-darurat banget buat ngebunuh, dia gak bakalan ngizinin itu kejadian di depan matanya. Sementara Akira ternyata bisa ngeliat kejadian itu lewat matanya Amelia. Dia langsung mikir tuh, gimana ya perasaannya Amelia kalau Akira jadi pembunuh? Dia gak pengen Amelia jadi sedih gara-gara itu. Ya elah bang, lu tuh assassin jir. Kalau gak mau ngebunuh ya gabung ke anime masak-masak aja gih. Aneh banget deh.
Besoknya Akira lagi ngobrol santai tuh sama Gil. Gak lama kemudian Crow sama anak-anak yang lain datang tuh. Crow ngasih tahu kalau Gram sekarang ada di kota Uruk dan jadi master di guild petualang di sana. Crow ngomong kalau Akira mau nurutin permintaannya, dia bakalan ikut Akira ke benua iblis nanti. Wah, si Akira setuju deh tuh. Soalnya pengalaman Crow pasti kepake banget kan di sana. Akhirnya mereka janjian tuh sama Gil dan teman-teman Akira buat ketemuan di benua iblis. Sementara Akira sama Crow bakalan ngurusin si Gram dulu di kota Uruk. Ya udah, abis itu Akira sama rombongannya langsung cus berangkat deh. Sementara itu Sukase sama yang lainnya juga mulai siap-siap buat ke benua iblis. Rombongan Akira akhirnya nyampe di kota Uruk. Crow bilang kalau dia mau ngurus tempat nginep dulu. Sementara itu Akira sama Amelia disuruh jalan-jalan dulu tuh keliling kota. Wah, Akira senang banget dong bisa quality time sama Amelia. Tapi dia juga agak was-was sih. Soalnya dia nggak hafal jalan di sini dan takut nyasar kayak Zoro. Tapi Crow ternyata udah mikirin itu. Makanya dia ngontak Lia buat jadi tour guide mereka. Jadi Crow minta Akira buat nungguin Lia di air mancur tengah kota. Gak lama mereka nyampe tuh di air mancur. Dan akhirnya ketemu deh sama Lia. Lia bilang kalau dia senang banget tuh bisa ketemu mereka lagi. Lia juga ngasih tahu kalau semua orang di kastil tuh udah nungguin kedatangan mereka. Akira langsung kaget dong ngedengarnya. Lia ngejelasin deh kalau dia tuh anak angkat raja. Terus ayahnya senang banget tuh waktu dengar kabar kalau Putri Amelia bakalan datang ke sini. Makanya dia udah nyiapin jamuan besar buat nyambut Amelia. Pas ketemu, Raja kelihatan senang banget tuh bisa ketemu Amelia lagi. Dia juga pengen ngucapin makasih. Soalnya Amelia udah nyelamatin Lia di dungeon. Tapi gak lama Raja akhirnya nyapa Akira juga tuh. Dia bilang punya satu permintaan ke Akira. Raja akhirnya ngomong kalau dia tuh pengen Akira ngebunuh seseorang. Begitu ngedengar itu, Akira langsung nolak deh tanpa babi bu. Raja coba buat ngebujuk Akira. Dia bilang kalau targetnya tuh orang yang bernama Gram. Gram ini udah ngelakuin banyak kejahatan dan bikin nama kerajaan jadi jelek. Sebenarnya itu target Akira juga sih. Tapi dia nggak mau ngelakuin itu gara-gara disuruh Raja. Jadi ya Akira tetap kekeh deh buat nolak permintaan Raja. Raja makin putus asa tuh. Dia nawarin macam-macam hadiah dan perlindungan ke Akira. Ya elah pak, gue juga nggak butuh perlindungan dari orang yang lebih lemah kayak kalian. Wah, ngedengar yapingan Akira itu si kapten langsung ngamuk dong. Akhirnya dia minta izin ke Raja buat duel langsung lawan Akira. Oke lah, ayo guys. Udah bosen juga nih dari tadi ceritanya ngobrol-ngobrol mulu. Gak lama Akira sama tuh kapten udah siap di arena. Tapi sebelum pertandingan dimulai, Akira malah ngelempar pedangnya ke Amelia. Soalnya dia ngerasa gak perlu pakai senjata buat ngadepin tuh kapten. Pertandingan pun dimulai. Si kapten langsung ngegas nyerang Akira dan ngehujanin dia pakai batu. Tapi Akira bisa ngehindarin semuanya dengan gampang. Jadi abis gelut-gelut bentar, akhirnya Akira bosan tuh. Dia langsung nyerbu dan ngancurin kapak si kapten. Dan nempelin pisau ke leher si kapten. Nah kan, Akiranya langsung easy win. Abis duel kelar, Raja bilang ke Amelia kalau dia gak bakalan ngeganggu Akira lagi. Tapi Raja ngerasa aneh. Soalnya ngapain jir Amelia pacaran sama Akira? Soalnya hidup elf itu kan jauh lebih panjang dari manusia. Artinya suatu hari nanti Amelia pasti harus ngeliat Akira mati lebih dulu kan? Ekspresinya Amelia langsung sedih deh tuh. Sebenarnya dia juga udah mikirin hal itu. Tapi ya gimana? Namanya lagi kasmaran kan? Mereka langsung ke hotel yang udah dipesan. Widih, kamarnya mewah banget cuy. Amelia seneng banget dong. Apalagi pas ngeliat kasurnya gede parah. Langsung deh dia ngajakin Akira buat test drive. Ya elah, ntar dulu kali. Ngebet banget sih, Neng. Habis itu Akira ngobrol-ngobrol tuh sama Crow. Akira bilang, habis urusan sama Gram selesai, dia pengen ngebales kematiannya Kapten Saran. Tapi Crow bilang Akira nggak perlu jauh-jauh nyari dalam kematian Kapten Saran. Soalnya Crow udah dapat info tuh. Kalau Saran dibunuh sama Night Ravens dari kerajaan Redwoods. Dan kebetulan yang nyediain pembunuh-pembunuh itu ya si Gram ini cuy. Jadi intinya kalau Gram gak ikut campur, Saran mungkin masih hidup sampai sekarang tuh.
Waduh, Akira makin semangat dong ya buat ngebonti si Gram. Amelia sih nggak kaget. Soalnya dia udah curiga dari awal kalau Gram tuh terlibat sama kematiannya Saran. Kalau yang Crow bilang benar, berarti Gram tuh salah satu penyebab Saran mati. Ditambah lagi sekarang dia juga ngincer Amelia. Jadi ngebunuh Gram tuh ya jadi hal yang masuk akal banget. Crow juga ngasih info tambahan. Katanya Gram punya pasukan assassin yang kuat banget. Ini tuh gara-gara Gram ngasih mereka obat khusus. Obat itu bisa ngebuka potensi luar biasa dari para pasukan. Tapi efek sampingnya juga parah, Jir. Mereka jadi kayak boneka yang cuma nerima perintah aja. Makanya Crow bilang, kalau Akira mau ngebunuh Gram, mending cepet-cepet deh. Besok paginya, Leia muncul buat minta maaf. Dia nggak enak tuh sama Akira. Gara-gara ayahnya si Raja tuh nyoba ngebujuk Akira buat ngelakuin kerjaan kotor. Akira bilang kalau Raja tuh emang ngeselin. Tapi dia nggak nyalahin Leia kok. Jadi Leia nggak perlu minta maaf. Ya walaupun gitu Leia tetap pengen nebus kesalahannya. Jadi dia nawarin Akira dan Amelia buat keliling kota lagi. Ya udah, mereka langsung cus deh tuh. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol, Akira ngeliat anak kecil yang lagi ribut sama orang tuanya. Gara-gara itu, Akira jadi keinget sama masa kecilnya dulu. Waktu itu mamanya kena penyakit parah. Dan papanya nggak kuat buat ngurusin. Jadi dia kabur gitu aja. Abis itu, mereka jadi nggak sanggup tuh buat bayar sewa rumah. Makanya Akira kepaksa pindah ke apartemen murah. Akira juga mulai masak sendiri tuh. Soalnya mamanya udah nggak kuat lagi. Akira jadi kangen banget deh sama keluarganya. Dan dia juga mikir, kalau dia ngebunuh Gram, apa dia sanggup ngadepin keluarganya lagi kalau suatu hari nanti bisa balik ke dunianya? Sementara itu di Jepang, udah sebulan tuh sejak insiden pemanggilan massal di kelasnya Akira. Orang-orang gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara pencarian masih terus dilakuin buat nyari para siswa yang hilang. Ya walaupun hasilnya nihil sih, tapi Yui dan mamanya Akira yakin kalau Akira tuh bakalan balik lagi suatu hari nanti. Balik ke Isekai. Akira sama Amelia akhirnya mutusin buat ke guild yang dipimpin Gram. Pas Akira sama Amelia masuk, mereka digangguin tuh sama cowok gaje. Tapi pas tuh cowok ngeliat wajah mereka dari dekat, dia langsung sadar kalau mereka ini Putri Amelia dan si Silent Assassin. Wah, si cowok langsung pucet deh tuh. Tiba-tiba Akira ngedengar pintu depan kebuka. Dan dia udah bisa nebak tuh siapa orang yang bakalan masuk. Benar aja dong, itu si Gram sama pasukannya. Gak pakai babi bu. Dia langsung ngajakin Amelia buat mentionnya. Katanya ada hal penting yang mau dia omongin sama Amelia. Tapi Akira sama Amelia udah tahu tuh. Gram pasti cuma mau nyulik dia lagi. Akira langsung nyuruh Gram buat minggir tuh. Tapi Gram ngomong kalau Akira tuh gak punya hak buat ngegangguin urusan pejabat. Lagian Akira kan pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Harusnya Akira lagi sibuk buat ngelawan Raja Iblis kan? Ngapain Jir malah pacaran di sini? Gram juga nambahin kalau kematian Saran tuh gara-gara Saran udah ngorbanin nyawanya buat nolong Akira kabur. Wah, omongannya Gram itu ngebikin Akira gedek dong ya. Akhirnya dia mutusin kalau ngebunuh Gram tuh udah yang paling benar. Akira langsung mau nyerang si Gram tuh. Tapi para pengawal Gram langsung ngelawan balik. Akira terus ngaktifin mode menghilangnya deh. Sayangnya, Gram udah tahu sama skillnya Akira. Makanya semua pengawalnya pakai armor yang dilengkapi kamera infrared yang bisa ngelihat suhu tubuh Akira. Gak cuma itu, armor mereka juga punya sihir penyerap damage. Jadi mau sekeras apapun ayunan pedangnya Akira, ya tetap gak bakalan bisa nembus tuh. Akira akhirnya kena tusuk salah satu pengawalnya Gram. Gak pakai lama, Amelia langsung nyoba ngebantu tuh pakai sihir gravitasinya. Biasanya tuh sihir bisa ngancurin tulang orang biasa. Tapi gara-gara armor tadi, serangan Amelia jadi geli-geli doang anjir. Akira sadar kalau nggak mungkin tuh ngelawan mereka secara langsung. Jadi Akira mutusin buat kabur bareng Amelia. Dan nyelinap ke gang belakang. Para pengawal Gram langsung ngejar mereka deh tuh. Tapi untungnya Letty muncul buat ngebantuin mereka. Dia langsung ngebawa Akira sama Amelia terbang buat kabur deh. Begitu mereka sampai ke hotel, Letty langsung izin cabut dari kota. Sementara Akira sama Yoru laporan ke Crow soal kejadian tadi. Abis itu Akira akhirnya nyuruh Amelia sama Yoru buat tidur duluan. Soalnya dia masih perlu mikir beberapa hal. Sementara itu di mansionnya Gram,
Dia lagi nontonin dua prajuritnya bertarung sampai mati buat hiburan. Terus salah satu bawahannya datang. Dia ngasih laporan soal pencarian Putri Amelia. Dan semua pintu keluar kota udah diblokir tuh. Jadi ya mereka nggak bakalan bisa kabur. Graham juga udah nyebarin unit pengintai buat nyari tempat persembunyiannya Amelia. Tinggal nunggu waktu aja tuh sampai dia ngedapetin Amelia. Terus buat jaga-jaga kalau akhirnya nyerang balik, Graham minta pasukannya dibanyakin buat jagain mansion. Sementara di hotel, Akira lagi siap-siap berangkat tuh. Tiba-tiba Amelia keluar buat ngomong sama Akira. Amelia tuh tahu kalau Akira nggak pengen ngebunuh siapapun. Jadi ya sebenarnya Akira nggak perlu ngelakuin ini. Tapi Akira bilang udah nggak ada pilihan lain lagi. Pas keluar, Akira ketemu tuh sama Yoru. Yoru ngomong, kenapa Akira nggak nyuruh dia aja buat ngebunuh Graham? Tapi Akira ngejawab kalau ini tuh harus dilakuin sendiri. Akhirnya Akira nyelinap masuk tuh ke mansionnya Graham. Pertama-tama dia ngehancurin kamera infrared para penjaga dulu. Dan ngejatuhin mereka satu per satu. Abis itu dia langsung naik ke atas kastil tuh buat nyari kamarnya Graham. Tapi di sana dia malah ketemu sama assassin lainnya. Ternyata assassin ini juga mau ngebunuh Graham. Assassin itu langsung ngenalin Akira dong. Si silent assassin yang lagi viral. Dia kesel tuh gara-gara Akira ngincer target yang sama. Akhirnya tuh assassin ngajakin duel deh. Yang menang baru boleh ngebunuh Graham. Ya udah, pertarungan gak terhindarin lagi tuh. Akira benar-benar ngehajar lawannya tanpa ampun. Pas si assassin udah gak berdaya, Akira ngebiarin pedangnya jatuh tepat ke kepala lawannya. Akhirnya meninggal deh dia. Abis itu Akira masuk tuh ke kamarnya Graham. Gak pakai babi ibu, Akira langsung ngangkat pedangnya tuh dan ngakhirin hidupnya si Graham. Kelar misi, Akira balik tuh ke hotel. Ternyata semua udah nungguin dia dong. Dan mereka sadar kalau Akira lagi kena mental. Soalnya Akira terus-terusan minta maaf gitu. Amelia nanya lah Akira kenapa. Akira bilang kalau tadi tuh dia abis ngebunuh Graham. Tapi dia tuh gak ngerasain apa-apa. Akira takut kalau dia udah berubah jadi pembunuh berdarah dingin. Ya elah bang, emang job lu tuh assassin kocak. Akira ngerasa kalau dia tuh udah bukan orang yang sama lagi. Akira langsung minta maaf deh ke Amelia. Tapi Amelianya malah melukin dia. Dan bilang kalau dia tuh gak peduli walaupun Akira tuh seorang pembunuh. Selama ini Akira selalu punya jalannya sendiri. Dan apapun yang dia pilih, Amelia bakalan tetap di sisinya. Wah, Akira langsung lega tuh gara-gara Amelia ngomong gitu. Yoru juga nambahin kalau dia udah nyerahin hidupnya buat Akira. Dan bakalan tetap di sisinya juga. Wah, makasih ya kalian. Huhuhu. Sementara itu, kabar kematiannya Graham udah kesebar kemana-mana. Dan mereka yakin kalau pelakunya tuh pasti Akira. Nah, karena urusan Graham udah beres, sekarang waktunya mereka berangkat ke benua iblis. Sesuai janjinya, Crow bakalan jadi guide mereka di benua iblis. Sementara Akira masih galau tuh dan ragu sama dirinya sendiri. Tapi kalau Amelia dan Yoru mau nerima dia juga bakalan belajar nerima dirinya. Dia nggak tahu tuh berapa banyak nyawa lagi yang harus dia ambil. Dan apa dia masih pantas buat pulang ke keluarganya nanti. Tapi sebagai assassin, dia bakalan ngelakuin apapun yang diperluin buat bikin dunia ini jadi damai. Nah, dan ini anime mas-mas assassin bucin takut ngebunuh udah kelar ya guys. Sampai jumpa di anime-anime lainnya.